belum bisa dimanfaatkan ya itu. Nah, jadi kurang lebih itu bagaimana Pegunungan Selatan dibangun. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sana, ini mari kita lihat fisiografi atau bentuk morfologi dari Pegunungan Selatan ini ya. Jadi Pegunungan Selatan Jawa Timur itu startingnya dari kota Bantul, Jogja ya, itu sampai ke Blambangan. Itu satu seri Pegunungan Selatan Jawa Timur, karena nanti dari Cilacap ya, dari Cilacap sampai ke Sukabumi itu nanti Pegunungan Selatan Jawa Barat ya, kita bedakan seperti itu. Nah, khusus Pegunungan Selatan Jawa Timur ujung baratnya yang di daerah Jogja ini kita bagi menjadi tiga zona morfologi yang 4 gitu ya, 3 atau 4 yang kayaknya cukup signifikan gitu ya perbedaannya. Pertama, teman-teman bisa perhatikan di sini seri cuesta. Cuesta itu artinya dipping lapisannya ke selatan, kemudian kita punya erosional cliff itu ke utara. Jadi tilting dari bedding ya itu ke selatan semua di sini. Itu ya. Nah, kemudian kita punya depresi dataran rendah Wonosari ya, karena kota Wonosari di sini. Setelah itu kita punya topografi kars Gunung Sewu. Nah, yang membentuk cuesta ini kita sebut sebagai cuesta Baturagung. Dia akan bercabang di Prambanan, jadi seperti usus buntu gitu ya, belok sendiri. Tapi sebagian besar nanti akan menerus sampai ke daerah Parangtritis di sini, masuk ke Sudimoro. Nah, di sini tiltingnya sudah beda. Tiltingnya bukan lagi ke selatan seperti di daerah kita sekarang, tapi dia ke sini, ya. Nah, ini mengesankan kira-kira apa ya yang menyebabkan dia tilting? Karena kalau teman-teman di geologi gitu kan, itu biasanya ada dibekali seperangkat hukum dasar gitu ya, superposisi, original horizontality, sama lateral continuity ya. Semua batuan sedimen itu pasti diendapkan saling bertumpuk, superposisi, dia akan original mula-mula dan dia akan melampar seluas-luasnya, lateral continuity. Itu hukum sedimen. But what if gitu ya, ternyata kita punya initial dipping seperti di flank dari volcano. Kalau flank volcano kita nggak bisa apply itu ya, karena dia sudah punya initial dipping. Nah, jadi orang kemudian mencoba mencari perspektif baru, karena yang kita hadapi di sini bukan normal sedimentary layer gitu ya, yang dia produk dari erosi, kemudian dia diposisikan. Mostly ini serinya dibangun oleh seri vulkanik tadi. Jadi memang jangan-jangan sudah ada initial dipping. Kalau initial dippingnya ke selatan, jangan-jangan gunung apinya di utara. Jadi kita berada di flank selatan gitu ya. Nah, kalau dippingnya ke tenggara, jangan-jangan vulkaniknya ada di sini. Dan itu hipotesis itu didukung oleh gravity sebetulnya. Jadi di sini ada anomali high ya, kemudian di sini juga anomali high ya. Sementara flanknya ini anomali low. Jadi kelihatannya memang bisa lah gitu ya dipropos seperti itu. Nah, bagaimana kita kemudian testing the hypothesis? Kita lihat elemen keempat di sini. Jadi di sini ini yang kita sebut sebagai masif panggung ya. Jadi daerah tinggian panggung. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini berbeda dengan sisi sini yang itu dia relatif collapse ya. Jadi ada flank kemudian collapse, ada flank collapse. Di sini dia tidak collapse sama sekali. Jadi edifice atau bentuk morfologi vulkanik sirkular ini masih kelihatan. Bedanya apa? Dia highly eroded aja gitu ya, karena gunung api tua ya. Nah, ini yang kemudian untuk kalau begitu memang vulkanik itu dominan di sini ya. Jadi kita punya beberapa vulkanik yang menjadi tinggian-tinggian ini. Jadi tinggian ini sebetulnya bukan tinggian karena struktural saja. Karena kalau teman-teman perhatikan sini nggak ada struktur besar loh di sini ya. Layering normal, kemudian faultnya minor banget gitu ya, offsetnya less than 5 cm semua gitu ya. Jadi kelasnya cuma fracture biasa gitu, nggak sampai fault gitu ya. Kita nggak pernah punya major fault. Ada satu yang dipropos karena gempa sesar opak gitu ya, Kondang 2006. Tapi setelah itu data gempa secara seismologi menggeser dia ke sini.
Karena ternyata cluster aftershocknya ada di sini, sesuatu yang deep seated fault gitu ya bermain. Jadi bukan akibat sesar yang menjadi batas boundary dari topografi high dengan topografi low gitu ya. Itu. Nah, sehingga kemudian kita juga punya bentukan tinggian di sini yang kemudian diketahui ada vulkanik. Jadi sebetulnya ini dikelilingi oleh vulkanik gitu ya pada saat oligomiosen. Nah, setelah oligomiosen mereka ditutup oleh karbonat. Bahkan di beberapa tempat di bagian selatan sini, semua gunung api yang ada di selatan ini fully peneplain, fully denuded. Jadi proses erosi oleh gelombang itu betul-betul bisa memotong gunung apinya sehingga datar. Nah, jadi di tempat yang datar itulah karbonat ini tumbuh di sebuah tinggian. Ya, jadi existing basement height atau existing topographic height. Sampai nah ini masih ada tinggian yang tidak ditutup karbonat. Kenapa? Terlalu tinggi. Jadi air lautnya tuh nggak sampai sini gitu ya, cuman sampai sini. Jadi drowningnya tuh hanya sampai sini nih batasnya. Ya, makanya di sini kita nggak punya karbonat, karbonat hanya tumbuh di sini. Nah, jadi kira-kira teman-teman bisa membuat mental illustration gitu ya. Kita punya marine incursion dari sini gitu ya. Nah, itu dia menggenang sampai sini. Nah, kalau di sini ada tinggian, kalau ini depresi dari awal memang karena dia intermountain valley, jadi lembah antar gunung, berarti ini akan menjadi satu dalaman, betul. Ya, jadi ini by initial deposition dia menjadi deeper marine untuk karbonat yang ada di sini. Nah, inilah yang kemudian para sedimentologis itu propose yang di atas ini, yang tinggian, karakternya adalah dia shallow marine karbonat ram, karbonat platform, sementara di sini dia slope karbonat karena memang dia deepening. Jadi fully controlled by initial topographic instead of tectonic gitu ya. Jadi ini mengindikasikan memang pegunungan selatan itu quite simple dari sisi tektonik. Dia tidak mengalami deformasi yang besar ya, sampai kemudian kita punya satu active zone di sini ya yang sampai sekarang masih terekam aktivitas seismologinya. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran besarnya. Nah, nanti kita sekarang berada di ujung sini ya. Nanti kita akan berjalan ke sini begitu ya. Nah, nanti kita akhiri ke sana. Kita akan lihat bagaimana seri vulkanik kita, kemudian seri karbonat kita, perkembangannya seperti apa. Nah, dari sini izinkan kami melihat batuannya ya. Jadi kalau teman-teman tadi jalan kaki dari bawah, punten tadi agak olahraga sedikit gitu ya. Mudah-mudahan sambil olahraga sempat lihat ke tebingnya. Jadi persis di belakang warung itu batuannya lebih masif, tidak layering seperti ini. Kemudian banyak fragmen, ya, banyak fragmen besar-besarnya. Ini bisa kita pakai kan papan tulisnya ya, punten. Nah, artinya apa? Di sana sedimennya dia lebih higher density. Karena sebagai jadi ini adalah batuan vulkanik ya, batuan vulkanik ini punya dua perspektif. Bagi petrologis dia selalu ambigu, mau dianggap batuan beku atau batuan sedimen. Kenapa? Karena batuan vulkanik itu kan dia merupakan produk dari eruption ya, artinya solidified magma pada kondisi liquid ya, fluida gitu ya. Jadi entah itu di atmosfer maupun di dalam air gitu ya. Nah, kalau seperti itu secara petrologis harusnya dia didekati sebagai batuan beku. Karena kalau kita lihat di sini kristalnya kristal yang primer gitu ya. Betul-betul solidifying dari magma gitu ya. Tapi kalau kita lihat layeringnya ini sedimenter. Nah, jadi kalau kita bicara petrologi dia harus pendekatannya batuan beku. Tapi ketika kita mendekatinya dari sisi struktur ya, jadi sedimentary layering dan bagaimana nanti reservoirnya, kita harus dekati dari sedimentologi ya. Jadi dia mix up antara proses igneous rock dengan sedimentary rock di sini. Nah, jadi sudah oke, bisa spidol kan?
Ah ya. Nah, sambil saya gambar sedikit ya, punten ibu bapak, jadi sebagai ilustrasi boleh yang hitam. Ya, ya siap. Oke. Gerimis. Iya. Oke, jadi ketika erupsi terjadi ya, ini ada ini yang kita sebut sebagai airborne ya. Kemudian di sini dia juga ada yang flume ya. Jadi dia subaqueous flume. Jadi material erupsinya itu dia ditransmit, ditransfer, ditransportasikan dengan dua media. Media subaqueous masih di dalam air gitu ya di sini, atau dia airborne gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya nanti akan terlihat dari produk sedimentary structure-nya. Nah, kemudian ada satu lagi yang dia langsung direct blast gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai density current ya, density flow. Jadi atau gravity flow ya, karena memang mekanismenya oleh gaya berat ya. Kita punya slope, kemudian kita punya loose material yang itu karena beratnya, density-nya dia kemudian menuruni lereng. Nah, ini kita akan bagi dua ya, menjadi high density sama low density. Ya, semakin pekat maka semakin capable dia membawa fragmen-fragmen yang besar. Tetapi ada kelemahan. Semakin pekat maka jarak transportasinya semakin terbatas. Kemudian kelemahan yang kedua, cara dia deposited itu pakai en masse. Jadi once for all. Jadi begitu berhenti langsung blek semua ditaruh di situ. Nah, kelemahannya apa? High density itu no sorting. Nggak ada sortasi. Nah, itu yang kita jumpai di belakang warung tadi. Makanya kita punya masif, tidak ada gradasi sama sekali, kemudian dia capable bawa fragmen besar-besar yang kita lihat tadi ya. Nah, fragmennya dari mana? Ya bisa dia pick up along the way gitu ya, atau memang dari magma conduitnya yang ikut pecah ke atas gitu ya. Jadi polymictic, kalau kita lihat ada bekunya, ada sedimennya juga. Nah, umumnya ini seperti racing, perlombaan ya, density flow itu high density pasti duluan, low density nyusul belakangan. Nah, yang low density setelah kita nanjak jalan, kita baru punya layering seperti ini.